Audio Jungle. Shalom, selamat pagi Amang Inang, saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali buat kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, buat kasih setia penyertaan Tuhan hingga pagi ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Urapi hati dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan buat kita hari ini, Jumat 11 April 2025, terambil dari Efesus 4 ayat 26, yang akan dibacakan anak remaja kita, Bunga Buru Panjaitan Wik Del Tamas. Nats harian tanggal 11 April 2025, tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 26, yang berbunyi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam bahasa Batak Lido, ia tarimas hamu, unang mamat dosa, unang masanga mate matani ari, somitop prima sumuni. Amang Inang saudara terkasih, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Namun banyak manusia tidak menyadarinya dan sibuk menyalahkan orang lain. Akibatnya manusia sering kecewa dan marah serta melampiaskan kemarahannya dalam tindakan yang negatif, bahkan merugikan orang lain. Padahal yang kita butuhkan adalah kita perlu menyadari dan memahami diri kita agar mampu mengendalikan diri kita. Misalnya, dengan mengetahui apa kekuatan dan kelemahan diri, supaya tidak mudah marah. Sebab kita dapat menggunakan kekuatan mengatasi kelemahan yang ada. Dengan melatih kemampuan berpikir yang baik,
supaya dapat mengendalikan emosi menjadi positif. Demikian juga firman Tuhan dalam perikop ini. Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat Efesus berani untuk melakukan tindakan yang benar sehingga tampil beda dalam kehidupan mereka. Tujuannya agar mereka tidak menjadi serupa dalam perbuatan hidup sehari-hari yang tidak mengenal Kristus. Sebab hidup orang percaya tentulah dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan lagi dikendalikan oleh ego dan nafsu kedagingan. Paulus menegaskan, hidup orang Kristen yang benar adalah tidak berkata dusta, tidak emosional, karena mampu mengendalikan diri dan menjaga tutur kata, sekalipun marah tapi tidak berbuat dosa. Paulus menegaskan hal ini menjadi praktek hidup. Jemaat Efesus bukan saja sebagai keharusan, tetapi juga sebagai tanda atau keunikan yang membedakan orang Kristen atau bukan. Amang inang saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita boleh marah, namun kita diingatkan supaya tidak berbuat dosa dalam kemarahan kita. Kita boleh marah, tapi sebentar saja. Karena kalau kita tidak segera mengendalikan kemarahan, maka kita sendiri yang rugi dan menanggung akibatnya. Paulus mengingatkan kita agar melatih roh dan pikiran menjadi baru di dalam Kristus. Dengan pengendalian diri yang baik dan sehat, maka kita pun akan melihat hidup kita menjadi baru setiap hari. Karena penuh dengan pengharapan yang positif, ingatlah, kita boleh marah, sedih, menangis, kecewa, tetapi sebentar saja. Kendalikan emosi dan pikiran menjadi positif, agar hidup kita menjadi bahagia, karena kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan orang lain, tetapi menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar. Kepadamu kami berharap, kuatkanlah iman kami, agar roh dan pikiran kami senantiasa diterangi oleh firman-Mu, sehingga jalan kami menjadi terang dan penuh sukacita. Berdoa kami Bapa buat seluruh jemaat Tuhan, mulai dari yang kecil hingga dewasa, keluarga lepas keluarga. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan segala pekerjaan usaha yang kami kerjakan. Tuhanlah yang memberkati dan mencukupkan yang kami perlukan. Anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang kuliah dan yang sudah bekerja, baik yang ada bersama-sama dengan kami dan yang jauh dari keluarga, bekerja dan menempuh pendidikan mereka, Tuhan yang memberkati jauh dari pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berdoa juga Bapa buat jemaat-Mu yang merindukan lahirnya anak di tengah-tengah keluarga, yang mencari pekerjaan, dan anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah di setiap doa kami dan harapan mereka, Tuhan yang memberinya dengan penuh sukacita. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, dan pergumulan anak-anak, kuatkan kami Tuhan sebagai orang tua, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan, sehingga kami pun dimampukan untuk menjalani semua dengan penyertaan Tuhan.
Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun hari ini, Tuhan yang memberi kesehatan dan umur yang panjang, bersukacita menjalani hari-hari mereka. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita terima anugerah dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.